Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini sambil memijat, kita akan membahas seputar menopause. Bagaimana penjelasannya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Pengertian menopause. Menopause adalah berakhirnya siklus menstruasi secara alami yang biasanya terjadi saat wanita memasuki usia 45 hingga 55 tahun. Seorang wanita dikatakan sudah menopause bila tidak mengalami menstruasi lagi minimal 12 bulan. Tidak hanya berhenti menstruasi, banyak perubahan lain terjadi dalam tubuh wanita yang menopause. Mulai dari penampilan fisik, kondisi psikologis, hasrat seksual, hingga kesuburan. Wanita yang sudah menopause tidak bisa hamil lagi. Perubahan ini bisa terjadi secara bertahap atau tiba-tiba dan disebut sebagai gejala menopause. Masa terjadinya perubahan tersebut dinamakan menopause, perimenopause, yang dapat berlangsung selama beberapa tahun sebelum menopause dan umumnya dimulai saat usia 40 tahun atau bisa juga lebih awal. Gejala menopause. Gejala menopause terjadi dalam masa perimenopause, yaitu beberapa bulan atau beberapa tahun sebelum menstruasi berhenti. Durasi dan tingkat keparahan gejala yang timbul berbeda-beda pada tiap orang. Gejala atau tanda-tanda menopause dapat berupa perubahan siklus menstruasi. Menstruasi menjadi tidak teratur, kadang terlambat atau lebih awal dari biasanya. Darah yang keluar saat menstruasi dapat lebih sedikit atau justru lebih banyak. Perubahan penampilan fisik, rambut rontok, kulit kering, payudara kendur, berat badan bertambah. Perubahan psikologis, suasana hati berubah-ubah atau moody, sulit tidur, depresi. Perubahan seksual, vagina menjadi kering, penurunan libido atau gairah seksual. Perubahan fisik, merasa panas atau gerah sehingga mudah berkeringat. Kondisi ini disebut hot flashes. Berkeringat di malam hari, pusing, jantung berdebar, infeksi berulang pada saluran kemih. Selain mengalami perubahan-perubahan di atas, wanita yang telah menopause menjadi lebih berisiko mengalami penyakit jantung dan osteoporosis. Penyebab menopause. Menopause merupakan proses alami yang terjadi saat seorang wanita bertambah tua. Seiring bertambahnya usia, indung telur akan semakin sedikit memproduksi hormon kewanitaan. Akibatnya indung telur tidak lagi melepaskan sel telur dan menstruasi akan berhenti. Namun menopause juga dapat terjadi lebih dini, yaitu sebelum usia 40 tahun. Menopause dini dapat terjadi akibat primary ovarian insufficiency. Kondisi ini terjadi akibat kelainan genetik atau penyakit autoimun yang membuat indung telur berhenti berfungsi. Operasi pengangkatan rahim atau histerektomi. Setelah histerektomi, seorang wanita memang tidak akan langsung mengalami menopause, namun cenderung akan mengalami menopause lebih awal. Menopause dapat berlangsung terjadi setelah histerektomi bila indung telur ikut diangkat. Pengobatan kanker, kemoterapi atau radioterapi untuk mengatasi kanker rahim dapat merusak indung telur sehingga memicu menopause dini.
Sekarang tanda-tanda menopause. Setiap wanita akan mengalami menopause, yaitu masa ketika siklus menstruasi berakhir secara alami di usia 40 hingga 50-an. Tanda-tanda menopause tiap wanita berbeda-beda dan terkadang bisa menyerupai masalah kesehatan tertentu. Agar tidak keliru, kenalilah apa saja tanda menopause pada wanita. Wanita dikatakan mengalami menopause apabila ia tidak lagi mengalami menstruasi dalam waktu 12 bulan berturut-turut, padahal sebelumnya menstruasi normal dan teratur. Menopause terjadi saat ovarium atau indung telur di dalam tubuh wanita tidak lagi melepaskan sel telur sehingga tubuhnya berhenti mengalami menstruasi. Dengan kata lain, setelah memasuki masa menopause, seorang wanita tidak lagi dapat hamil secara alami. Sebagian wanita tidak mengalami gejala apapun sebelum menopause. Namun tak sedikit pula yang mengalami beberapa gejala atau tanda-tanda menopause menjelang berakhirnya masa menstruasi. Beberapa tanda menopause. Tanda-tanda menopause sebenarnya sudah mulai muncul sejak masa premenopause, yaitu periode transisi yang terjadi beberapa tahun menjelang menopause. Pada masa ini produksi hormon estrogen oleh ovarium secara bertahap sudah mulai berkurang. Umumnya premenopause berlangsung selama 4 tahun, tapi bisa juga lebih lama atau lebih singkat. Berikut ini adalah tanda-tanda menopause yang dapat muncul menjelang masa menopause. 1. Menstruasi tidak teratur. Saat mendekati masa menopause, wanita mungkin akan mengalami perubahan siklus menstruasi yang ditandai dengan haid yang tidak teratur atau berubah-ubah. Menstruasi yang sebelumnya lancar dan teratur bisa datang lebih cepat atau lebih lama dan durasinya lebih singkat. Jumlah darah yang keluar saat menstruasi juga mungkin akan lebih banyak, lebih sedikit, atau mungkin hanya berupa bercak darah atau flek. 2. Masalah pada saluran kemih. Wanita yang telah memasuki masa menopause biasanya akan mengalami inkontinensia urin atau sulit menahan pipis, buang air kecil menjadi lebih sering, hingga nyeri atau anyang-anyangan saat buang air kecil. Keluhan-keluhan tersebut terjadi akibat jaringan di vagina dan saluran kemih yang menipis dan kehilangan elastisitasnya. Sementara itu, penurunan kadar estrogen dalam tubuh yang terjadi menjelang masa menopause dapat membuat wanita lebih rentan terhadap infeksi termasuk infeksi saluran kemih atau ISK. 3. Sensasi rasa panas atau hot flashes. Rasa panas yang menyebar dari wajah dan leher hingga ke tubuh merupakan tanda menopause yang paling umum. Pada sebagian wanita, keluhan ini dapat muncul lebih awal saat siklus haid masih berlangsung. Munculnya rasa panas ini biasanya terjadi secara tiba-tiba dan tidak diketahui apa pencetusnya. Selain rasa panas, gejala lain yang dirasakan adalah tubuh berkeringat, kemerahan, dan dada berdebar-debar. 4. Sulit tidur atau insomnia. Menjelang menopause, wanita bisa menjadi lebih susah tidur atau mengalami insomnia. Hal ini disebabkan oleh kadar estrogen dan progesteron dalam tubuh yang terus menurun. Wanita yang mengalami keluhan ini akan lebih mudah terbangun di malam hari dan sulit untuk tidur kembali. Saat menopause terjadi, kualitas tidur pun bisa berkurang sehingga tubuh masih saja terasa lebih dan kurang berenergi setelah bangun tidur. 5. Vagina kering. Tanda menopause ini terjadi karena penurunan produksi hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh wanita di masa menopause. Hal ini dapat menyebabkan produksi cairan pelumas alami vagina menjadi berkurang sehingga menyebabkan vagina menjadi kering. Vagina kering biasanya dideskripsikan sebagai rasa tidak nyaman, gatal atau perih di sekitar vagina.
Wanita yang mengalami vagina kering juga akan merasakan nyeri saat berhubungan intim. 6. Gairah seks menurun. Penurunan hormon estrogen yang terjadi saat menopause dapat membuat klitoris menjadi kurang peka terhadap rangsangan seksual, serta vagina menjadi kering dan kurang elastis. Tanpa menopause yang satu ini dapat menyebabkan gairah seks menurun dan wanita menjadi sulit orgasme. 7. Masalah psikologis. Perubahan hormon dari dalam tubuh wanita yang sedang menopause turut berdampak pada perubahan emosi dan kondisi psikologisnya. Menjelang dan selama menopause, wanita akan menjadi lebih mudah tersinggung dan sedih, merasa cepat lelah dan tidak bersemangat, serta lebih mudah cemas dan mengalami mood swing. Selain tanda-tanda menopause di atas, beberapa wanita juga mungkin akan mengalami keluhan berupa nyeri otot, tulang lebih rapuh, bentuk payudara berubah, peningkatan berat badan, kulit tampak kering dan kusam, peningkatan kadar kolesterol. Cara mengatasi keluhan yang disarankan saat menopause. Sebagian tanda-tanda menopause yang muncul umumnya bersifat sementara dan dapat mereda dengan sendirinya seiring waktu. Namun terkadang tanda-tanda menopause yang muncul dapat dirasakan cukup berat dan mengganggu. Jika Anda merasakan keluhan yang cukup mengganggu, cobalah untuk meringankannya dengan beberapa cara berikut ini. Untuk mengurangi hot flashes, sejukkan tubuh dengan minum air dingin dan mengenakan pakaian yang dapat menyerap keringat. Hindari mengonsumsi makanan atau minuman panas, makanan pedas, dan minuman beralkohol, serta jauhi tempat yang bersuhu panas. Agar kualitas tidur tetap baik sekaligus meringankan gejala mood swing, lakukan olahraga ringan dan teknik relaksasi secara teratur, misalnya dengan yoga dan meditasi, serta hindari konsumsi minuman berkafein atau beralkohol. Untuk meringankan keluhan pada saluran kemih seperti sulit menahan pipis dan peningkatan frekuensi buang air kecil, lakukanlah latihan Kegel secara rutin. Agar hubungan seksual menjadi lebih nyaman, gunakan pelumas vagina berbahan dasar air. Apabila keluhan akibat tanda-tanda menopause dirasakan sangat mengganggu, Anda mungkin akan membutuhkan terapi penggantian hormon. Selain terapi penggantian hormon, dokter juga dapat memberikan pengobatan untuk mengatasi keluhan saat menopause, misalnya obat tidur untuk mengatasi insomnia atau antibiotik bila terjadi infeksi saluran kemih berulang. Keluhan yang muncul ketika masuk masa menopause dapat berbeda-beda pada tiap wanita, demikian juga tingkat keparahannya. Ada sebagian wanita yang tidak merasakan keluhan sama sekali, tapi ada juga yang mengalami tanda-tanda menopause yang parah hingga membutuhkan pengobatan dari dokter. Penanganan menopause oleh dokter. Bila gejala menopause sangat mengganggu, terapi ini efektif untuk meredakan gejala menopause. Terdapat dua jenis terapi pengganti hormon untuk menopause, yaitu terapi pengganti hormon estrogen. Terapi ini diberikan pada wanita yang sudah menjalani operasi pengangkatan rahim. Terapi kombinasi estrogen dan progesteron. Terapi ini diberikan pada wanita yang mengalami menopause secara alami. Terapi pengganti hormon dapat diberikan dalam bentuk tablet, krim, atau gel. Namun terapi ini tidak dianjurkan bagi wanita yang menderita kanker payudara atau berisiko tinggi mengalami kanker payudara. Selain terapi pengganti hormon, beberapa jenis obat juga dapat diberikan untuk mengatasi gejala menopause, antara lain obat antidepresan. Obat ini diberikan untuk mengatasi gejala hot flashes dan gangguan suasana hati bila pil estrogen tidak dapat diberikan karena alasan kesehatan. Gabapentin.
Obat kejang ini diberikan untuk mengatasi keringat yang muncul pada malam hari. Klonidin. Klonidin digunakan untuk hipertensi dan diberikan untuk meredakan gejala hot flashes. Antibiotik. Antibiotik diberikan bila terjadi infeksi berulang pada saluran kemih. Minoxidil. Produk perawatan rambut yang mengandung minoxidil dapat diberikan untuk mengatasi rambut rontok. Obat tidur. Obat tidur diberikan untuk mengatasi sulit tidur dan harus dikonsumsi di bawah pengawasan dokter. Setelah 3 bulan pengobatan, penderita dianjurkan untuk memeriksakan diri kembali ke dokter. Setelah itu, pemeriksaan ulang dapat dilakukan setiap 1 tahun. Pemeriksaan rutin ini bertujuan untuk memastikan efektivitas pengobatan yang diberikan sekaligus memantau kondisi kesehatan pasien. Sekarang kita bahas tentang hormon estrogen. Estrogen memiliki peran penting dalam segala tahap kehidupan wanita, mulai dari pubertas, menstruasi, kehamilan hingga menopause. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan estrogen dan bagaimana hormon ini bekerja? Simak penjelasan lengkapnya di bawah ini. Estrogen adalah sebutan untuk kelompok hormon yang berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan karakteristik seksual wanita serta proses reproduksinya. Hormon ini sebenarnya tidak hanya diproduksi dalam tubuh wanita, tapi juga terdapat dalam tubuh pria dengan kadar yang jauh lebih rendah. Mengenal hormon dan fungsinya. Hormon sendiri adalah substansi kimia yang diproduksi dalam tubuh untuk mengendalikan dan mengatur aktivitas sel atau organ tertentu. Secara umum ada beberapa fungsi hormon dalam tubuh, di antaranya mengatur perkembangan dan metabolisme tubuh, menentukan fungsi seksual dan jaringan reproduksi, mengontrol suasana hati. Mengenali peran hormon, terutama hormon estrogen dalam tubuh, dapat membuat wanita lebih memahami berbagai perubahan dalam tubuhnya. Pentingnya fungsi estrogen di tubuh wanita. Hormon estrogen pada wanita secara khusus berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan organ seksual. Hormon estrogen ini terdiri dari 3 jenis, yaitu estradiol, estriol, dan estron. Estradiol memiliki kadar paling tinggi pada wanita di masa suburnya, sedangkan estriol diproduksi oleh plasenta selama masa kehamilan. Sementara itu, estron tersebar luas di tubuh dan menjadi estrogen utama pada masa premenopause. Beberapa fungsi estrogen lainnya adalah membantu mengatur suhu tubuh dan menjaganya tetap stabil, mendukung kemampuan mengingat dan meningkatkan memori, membantu mengelola bagian otak yang mempersiapkan tubuh untuk berkembang seksual dan reproduksi, mengatur kadar kolesterol sehingga mengurangi risiko penumpukan plak dalam pembuluh darah jantung atau aterosklerosis, merangsang matangnya indung telur, serta merangsang permulaan siklus menstruasi. Kondisi ini menandakan sistem reproduksi telah matang, merangsang kematangan rahim, serta membantu mempersiapkan rahim sebagai tempat berkembangnya janin, merangsang perkembangan payudara di masa pubertas, serta mempersiapkan kelenjar payudara untuk produksi ASI, membantu mempertahankan kepadatan tulang. Peran estrogen dari masa ke masa. Selama masa pubertas, meningkatnya kadar estrogen menyebabkan pertumbuhan payudara wanita serta pertumbuhan rambut pada kemaluan dan ketiak.
Selama kehamilan, biasanya wanita akan menghasilkan lebih banyak estrogen dibandingkan sepanjang hidupnya. Peran hormon ini juga dapat penting selama kehamilan. Ini karena estrogen turut berperan dalam membentuk pembuluh darah baru guna mengalirkan nutrisi ke tubuh janin agar tumbuh kembangnya bisa optimal. Dalam periode transisi menopause atau sebelum menopause, kadar estrogen umumnya mengalami fluktuasi sebelum akhirnya menurun dan menyebabkan perubahan fisik dan emosional. Mengatasi efek penurunan kadar estrogen di masa menopause. Di masa menopause, rendahnya kadar estrogen dapat menyebabkan vagina menjadi kering dan dinding vagina menipis sehingga hubungan seksual menjadi terasa menyakitkan. Selain itu, penurunan kadar estrogen juga dapat menimbulkan hot flash atau sensasi hangat di tubuh, wajah atau leher, perubahan suasana hati atau mood swing, dan penurunan gairah seksual dan gangguan tidur. Salah satu cara untuk mengatasi gejala penurunan kadar estrogen adalah dengan terapi pengganti hormon estrogen. Namun, terapi ini tidak dapat diberikan kepada semua wanita dan perlu pertimbangan mengingat efek samping jangka panjang berupa peningkatan risiko untuk terkena kanker payudara. Selain itu, beberapa jenis obat antidepresan juga dapat digunakan mengurangi hot flashes. Guna mengurangi keluhan vagina kering, dokter dapat meresepkan krim estrogen yang dioleskan pada vagina. Penerapan gaya hidup sehat juga penting untuk mengurangi efek penurunan kadar estrogen di masa menopause. Misalnya mengonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, menghindari rokok dan konsumsi minuman beralkohol, dan melakukan teknik relaksasi. Estrogen memang merupakan salah satu hormon penting dalam tubuh wanita. Namun, kadar hormon estrogen perlu dijaga keseimbangannya. Ini karena bila jumlahnya berlebih atau berkurang bisa menimbulkan masalah kesehatan, kecuali karena kondisi menopause yang memang normal terjadi. Oleh karena itu, tidak ada salahnya melakukan pemeriksaan rutin secara berkala ke dokter untuk memastikan kadar hormon estrogen stabil. Sekarang kita bahas menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina sebagai akibat siklus bulanan yang dialami wanita. Siklus ini terjadi secara alami dan merupakan bagian dari proses organ reproduksi wanita untuk mempersiapkan kehamilan. Setiap bulannya organ reproduksi wanita mempersiapkan kehamilan. Persiapan ini ditandai dengan penebalan dinding rahim atau endometrium yang berisi pembuluh darah. Jika tidak terjadi kehamilan, endometrium akan luruh dan keluar bersama darah melalui vagina. Menstruasi pertama kali bisa datang lebih cepat atau lambat. Namun, rata-rata siklus menstruasi pertama dimulai di usia 12 tahun atau 2-3 tahun setelah payudara tumbuh. Siklus menstruasi tersebut akan terus berlangsung sampai masuk masa menopause. Fase menstruasi. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase, yaitu 1. Fase menstruasi. Fase menstruasi ditandai dengan luruhnya dinding rahim yang berisi pembuluh darah dan cairan lendir. Proses ini dimulai sejak hari pertama menstruasi dan berlangsung selama 4-6 hari. 2. Fase folikular. Pada fase folikular, ovarium akan membentuk folikel yang berisi sel telur yang belum matang. Folikel dan sel telur ini akan tumbuh dan merangsang penebalan dinding rahim. Fase folikular umumnya berlangsung selama 11-27 hari tergantung siklus pada masing-masing wanita. 3. Fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi ketika ovarium melepaskan sel telur yang sudah matang. Sel telur ini siap dibuai oleh sperma di seluruh indung telur.
Namun, jika tidak dibuahi oleh sperma, sel telur akan melebur dalam 24 jam setelah terjadinya fase ovulasi. Fase ovulasi umumnya terjadi pada hari ke-14 siklus menstruasi. 4. Fase luteal. Fase luteal ditandai dengan berubahnya sel telur menjadi korpus luteum. Jaringan ini akan melepas hormon yang mempertebal dinding rahim. Namun jika tidak dibuahi oleh sperma, korpus luteum akan menyusut dan kembali diserap. Akhirnya lapisan rahim akan luluh selama menstruasi. Fase luteal berlangsung selama 11-17 hari. Sekarang penyebab menstruasi tidak normal. Normalnya siklus menstruasi datang setiap 21-35 hari dengan masa menstruasi selama 3-7 hari. Pada fase menstruasi, wanita mengeluarkan darah dengan volume rata-rata kurang dari 80 ml. Rentang waktu siklus menstruasi pada setiap wanita bisa berbeda-beda, tetapi ada beberapa wanita yang mengalami kelainan siklus menstruasi. Beberapa kelainan yang sering ditemukan adalah jadwal menstruasi yang tidak teratur serta volume darah yang keluar terlalu banyak. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab siklus menstruasi wanita tidak normal, yaitu menggunakan alat kontrasepsi bentuk IUD, mengkonsumsi obat tertentu seperti pil KB atau obat antidepresan, berolahraga terlalu berat, menderita penyakit tertentu seperti hipertiroidisme, hipotiroidisme, atau politik ovarian syndrome. Sedang hamil atau menyusui, menderita stres, menderita gangguan rahim seperti miom, merokok. Gejala menstruasi. Selama siklus menstruasi berlangsung, wanita dapat merasakan gejala-gejala tertentu pada 2 fase, yaitu saat menjelang menstruasi dan saat menstruasi berlangsung. Berikut adalah penjelasannya. Gejala pra-menstruasi PMS. Pada siklus menstruasi, kadar hormon dalam tubuh wanita akan berubah. Perubahan jumlah hormon tersebut bisa mengaruhi fisik dan emosi sejak beberapa hari sebelum menstruasi. Gejala ini disebut sindrom premenstruasi atau premenstrual syndrome atau PMS. Beberapa gejala yang muncul saat premenstruasi meliputi sakit kepala, nyeri di payudara, timbul jerawat di kulit, perut kembung, perubahan suasana hati atau mood swing, perubahan gairah seks. Gejala di atas bisa berlangsung selama 6-7 hari, yaitu selama 4 hari sebelum menstruasi dan 2-3 hari sesudah menstruasi. Gejala saat menstruasi. Pada saat menstruasi berlangsung, otot rahim mengalami kontraksi yang lebih kuat untuk melepaskan lapisannya. Perubahan hormon pada masa menstruasi juga akan menimbulkan gejala menstruasi yang umumnya berlangsung selama 1-3 hari. Gejala yang dirasakan pada saat menstruasi meliputi nyeri di perut, rasa seperti ditekan di perut, nyeri di bagian pinggul, punggung bagian bawah dan paha bagian dalam, sakit kepala, pusing, mual, diare. Gejala menstruasi ini akan makin berkurang seiring bertambahnya usia atau bahkan hilang ketika wanita sudah melahirkan. Kapan harus ke dokter? Durasi serta volume perdarahan akibat siklus menstruasi bisa berbeda-beda pada masing-masing wanita. Oleh sebab itu, setiap wanita dianjurkan untuk mencatat siklus menstruasinya. Tujuannya adalah agar jika muncul kejanggalan dapat segera disadari. Perubahan pada siklus menstruasi bisa menandakan adanya masalah kesehatan. Maka dari itu, segera ke dokter jika mengalami tanda-tanda kelainan menstruasi seperti jadwal menstruasi yang tidak teratur, seperti tidak menstruasi lebih dari 3 bulan atau lebih cepat dari 21 hari.
Darah yang keluar saat menstruasi sangat banyak. Perdarahan berlangsung lebih dari 7 hari. Perdarahan terjadi di luar siklus menstruasi dan gejala menstruasi lebih berat daripada biasanya. Diagnosis gangguan menstruasi. Untuk memastikan gangguan menstruasi, dokter akan menanyakan seputar siklus menstruasi dan riwayat penyakit yang pernah dialami pasien. Dokter juga akan melakukan sejumlah pemeriksaan untuk memastikan gangguan menstruasi, yaitu dengan tes darah untuk mendeteksi anemia dan penyakit lain, pap smear untuk mendiagnosis kanker serviks, pemeriksaan cairan vagina untuk mendeteksi kemungkinan penyakit infeksi menular seksual, USG rahim untuk memeriksa kemungkinan miom atau kista ovarium, biopsi atau pengambilan jaringan dari dinding rahim untuk mendiagnosis ketidakseimbangan hormon, endometriosis atau sel kanker. Pengobatan gangguan menstruasi. Penanganan medis untuk mengatasi gangguan menstruasi tergantung pada gejala yang dialami. Berikut ini adalah penjelasannya. Nyeri. Untuk meredakan nyeri ketika menjelang atau saat menstruasi berlangsung, Anda bisa mengonsumsi obat pereda nyeri yang dijual bebas seperti paracetamol atau ibuprofen. Jadwal haid tidak teratur. Untuk mengatasi gangguan siklus menstruasi, dokter akan meresepkan obat yang mengandung hormon estrogen dan progesteron seperti pil KB. Dokter juga dapat melakukan tindakan medis lain sesuai dengan hasil diagnosis. Perdarahan menstruasi yang berlebihan. Untuk mencegah anemia akibat perdarahan berlebihan saat menstruasi, Anda bisa membeli suplemen penambah darah yang dijual bebas di apotek. Selain itu, dokter juga mungkin akan menyarankan Anda untuk menjalani suntik progestin. Pada beberapa kasus, dokter akan melakukan tindakan operasi untuk mengatasi kelainan menstruasi akibat penyakit tertentu seperti endometriosis dan miom. Komplikasi gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi juga tidak segera ditangani berisiko menimbulkan komplikasi seperti anemia. Perdarahan menstruasi yang berlebihan dan berlangsung lama dapat menyebabkan kekurangan darah atau anemia dan zat besi. Kondisi ini juga bisa diikuti dengan gejala seperti lesu dan mudah lelah. Risiko gangguan kesuburan. Jadwal menstruasi yang tidak teratur, perdarahan yang berlebihan atau tidak menstruasi dalam waktu lama dapat mengganggu proses ovulasi. Bila proses ovulasi terganggu, penderita dapat mengalami gangguan kesuburan. Pencegahan gangguan menstruasi. Gejala yang muncul pada siklus menstruasi memang sulit dihindari, namun ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk meredakan rasa sakit pada siklus menstruasi, yaitu ganti asupan karbohidrat dengan karbohidrat kompleks seperti gandum utuh, nasi merah atau sereal. Perbanyak konsumsi makanan dan minuman berkalsium tinggi seperti yogurt dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula, garam, dan makanan berlemak. Hindari minuman yang mengandung kafein dan alkohol. Jangan merokok. Kelola stres dengan baik. Beristirahat yang cukup. Rutin berolahraga dengan intensitas ringan atau sedang. Sekarang kita bahas vagina kering. Vagina kering merupakan masalah yang cukup sering dikeluhkan oleh wanita. Ketika mengalami vagina kering, wanita akan merasa kurang nyaman atau bahkan nyeri, terutama ketika berhubungan seksual. Pada kondisi normal, vagina akan terasa lembab karena produksi cairan pelumas alami yang dihasilkan oleh layar rahim atau serviks
dan kelenjar Bartholin. Produksi cairan vagina ini umumnya akan meningkat saat wanita mendapatkan rangsangan seksual sehingga vagina tidak terasa nyeri saat berhubungan intim. Berbagai penyebab vagina kering. Produksi pelumas alami pada vagina bisa optimal selama jumlah hormon estrogen cukup. Hormon ini juga berfungsi untuk menjaga lapisan vagina tetap elastis, tebal, dan sehat. Namun ketika wanita memasuki masa menopause, produksi hormon estrogen akan mulai berkurang dan lama-kelamaan akan berhenti. Hal ini bisa membuat vagina menjadi kering atau bahkan dindingnya menjadi lebih tipis dan kurang elastis. Di samping menopause, ada faktor lain yang bisa memicu vagina kering, antara lain baru melahirkan atau sedang menyusui, riwayat operasi pengangkatan indung telur atau ovarium, efek samping penanganan kanker seperti kemoterapi atau radioterapi, efek samping obat antidepresan, pil KB, dan benzokongestan, penyakit tertentu misalnya diabetes dan sindrom Sjogren, penggunaan produk pembersih, iritasi vagina misalnya akibat paparan deterjen, parfum, atau gesekan dengan pakaian. Kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol. Faktor psikologi seperti stres berat, gangguan kecemasan, dan depresi. Langkah penanganan vagina kering. Jika mengalami masalah vagina kering, Anda bisa mencoba beberapa cara berikut untuk mengatasinya, yaitu melakukan foreplay lebih lama. Cobalah untuk melakukan foreplay lebih lama dengan pasangan sebelum penetrasi. Cara ini bisa membantu merangsang produksi cairan pelumas vagina secara alami. Memakai pelumas. Pelumas berbahan dasar air biasanya efektif digunakan selama beberapa jam. Pelumas vagina ini bisa membuat vagina lebih basah dan lembab sehingga memudahkan proses penetrasi. Dengan demikian, vagina Anda tidak akan terasa nyeri saat berhubungan seksual. Memanfaatkan pelembab vagina. Pelembab vagina juga cukup efektif untuk mengurangi kekeringan pada vagina. Menggunakan cincin estrogen vagina. Memakai tablet estrogen vagina. Tablet ini bukan untuk diminum, melainkan dimasukkan ke dalam vagina. Mengoleskan krim estrogen vagina. Sama seperti cincin dan tablet estrogen vagina, penggunaan krim ini juga bertujuan untuk merangsang produksi pelumas alami vagina. Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pada kolom komentar dan jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa.